Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan buat tutorial step by step untuk membuat visa online daripada negara India. Langsung saja, pertama kita langsung ke websitenya, yaitu ini ya. Websitenya udah saya sematkan nanti di description ataupun di layar nanti ya. Nah, indianvisaonline.gov.in/e-visa dan lain-lainnya nanti ya. Oke. Lalu sebelum kita mulai untuk mengisi formnya, terlebih dahulu kita akan menyiapkan beberapa hal, yaitu ini ya. Yang pertama adalah pas foto ya. Pas foto formatnya JPEG, size-nya minimal itu 10 KB, maksimal 1 MB, dan dengan background putih. Nah, ini format ini wajib. Kenapa? Karena nanti itu akan dimasukkan ke dalam e-visa kita, atau bisa dibilang juga ETA ya kalau nggak salah, ETA tuh. Nah, lalu setelah pas foto ya, yang kalau bisa kalian fotonya itu rapih ya, formal seperti itu dengan background putih. Lalu ke paspor ya. Nah, paspor ini nanti yang di scan adalah bagian biografinya atau personal detailnya gitu ya. Dan formatnya itu berupa PDF nanti. Size maksimalnya adalah 300 KB. Dan ini kalau bisa scan-nya harus proper. Jadi kalau bisa di scan, jangan cuma di foto doang ya, atau jangan di foto terus ada bayangannya atau ada cahaya lampunya gitu ya. Jadi kalau bisa di scan gitu, sebagaimana yang dibilang di websitenya ini, the application is liable to be rejected if the uploaded document is not clear ya. Jadi harus clear ya, legible and as per specification itu. Jadi harus bagus. Oke. Nah, itu tadi untuk yang paspor. Nah, ini untuk yang foto ya. Nah, minimum 10 KB, maksimum 1 MB, dan lain-lain. Intinya yang saya sebutkan sebelumnya seperti itu. Oke, kalau udah siap, Oke guys, jadi sebenarnya ada satu lagi yang harus kalian persiapkan, yaitu reference name di India. Jadi kalian harus punya reference name di India, entah itu teman kalian, kerabat kalian, atau siapapun itu. Kalian harus cari kenalan dulu di India. Nggak harus orang India, bisa jadi orang Indonesia yang lagi ada di India. Udah dipersiapkan gitu ya. Jadi mulai dari namanya, tempat tinggalnya, dan juga nomor handphonenya. Nah, ketika kalian pertama kali buka websitenya, kalian bakal ketemu dengan halaman ini ya. Nah, lalu kalian bisa scroll ke bawah. Nanti di sini ada sekitar 7 menu. Nah, yang mana 7 menu ini nanti berkaitan terhadap ketika kita membuat e-visanya gitu ya. Nah, ketika kalian ingin membuat e-visa, kalian bisa lihat dulu sampelnya, kira-kira apa aja sih yang dipertanyakan. Nah, kalian bisa lihat sampelnya di sini gitu ya. Kalian klik yang paling kiri tadi. Nah, ini semua sampel pertanyaannya. Jadi kalau ada hal yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu, kalian bisa lihat dulu nih, contoh daripada sampelnya gitu ya. Nah, langsung aja balik lagi. Nah, kalau kalian mau apply, kalian bisa klik yang ini ya, apply here for a visa. Langsung aja kita apply, klik di sini. Nah, ya pastikan juga internet kalian lancar, karena terkadang dia ini ada trouble di masalah ketika kita continue, nanti kadang stuck atau balik lagi gitu ya. Nah, itu biasanya salah satunya itu karena internet gitu ya, ataupun karena server daripada websitenya. Langsung aja pertama kita klik misalnya di sini Indonesia.
Nah, lanjut ke passport type. Ordinary passport aja bisa kalian pilih, atau kalau kalian punya diplomatic passport ya bisa bikin diplomatic, cuman biasanya ya ordinary aja atau passport biasa. Lalu port of arrival, kalian itu arrivalnya di airport mana gitu ya, biasanya di Delhi Airport. Nah, di situ tanggal lahir, nah, langsung aja kalian masukin tanggal lahir kalian masing-masing. Lalu email, nah ini email ya, ini email penting karena email ini nanti salah satu yang bakal direkam dan juga bakal jadi tempat notifikasi. Jadi nanti notifikasi apapun yang akan dikirimkan oleh e-visa ini akan dikirim ke email yang kita kirim saat ini. Nah, kita buat aja misalnya, nah ini saya pakai email pribadi. Nah, salah satu trik dari saya ketika mengisi form ini itu jangan sekali-kali copy dari tempat lain, tapi kalau bisa ditulis aja ya, ditulis aja, jangan malas-malas karena ini bakal mempengaruhi mempengaruhi websitenya, karena websitenya kadang itu bakal nge-crash kalau kita copy paste gitu. Cuman itu cuma terkadang aja gitu ya. Jadi kalau bisa ditulis, jangan copy paste. Lanjut ke visa service. Nah, kita pilih nih antara tiga ini, 30 hari, 1 tahun atau 5 tahun. Nah, bedanya apa? Sebenarnya nggak ada bedanya, namun mungkin nanti untuk yang 5 tahun mungkin agak lebih susah gitu, untuk bisa granted visanya. Tapi ya kalau mau coba juga boleh ya, tapi saya coba yang 1 tahun saja. Oke. Nah, setelah itu kita pilih nih reason kalian datang ke India itu apa gitu ya. Nah, ini ada recreation, ada meeting friend, ada short term yoga, ada short term course dan lain-lain. Kita pilih aja yang recreation ini ya. Nah, atau kalian kalau emang butuh untuk meeting friend ya, kalian bisa meeting friend juga gitu ya. Atau bisnis dan lain-lain ya, bisa kalian pilih aja. Nah, ini kalau bisnis bisa kalian pilih di sini. Nah, tapi kalau enggak ya udah nggak usah gitu ya. Nah, lanjut. Nah, expected date arrival ya. Untuk expected date arrival ini itu dia ada maksimalnya. Nih kalau kalian lihat maksimalnya itu di bulan Agustus gitu. Nah, tanggal 9 2026. Artinya kalau sekarang April tanggal 10 ya, berarti itu ada sekitar 4 bulan. Jadi maksimal untuk expected date arrivalnya 4 bulan sebelum membuat gitu. Dan itu tergantung visa yang kita buat gitu ya. Mungkin kalau bisnis beda lagi, kalau transit beda lagi gitu ya, student beda lagi. Tapi kalau untuk e-turis visa itu maksimal ini ya 4 bulan sebelum kedatangan. Tapi sebenarnya expected date arrival ini itu nggak harus sesuai dengan date of arrival kita, karena nanti nggak dimasukin di e-visanya. Dan juga menurut saya ini lebih baik pilih yang bulan-bulan yang sepi. Kenapa? Karena kemungkinan ini tuh juga bakal mempengaruhi ini ya, kayak kuota daripada aplikasi visa kita gitu. Jadi kalau kita milihnya bulan-bulan yang sepi, kemungkinan aplikasi kita diterima itu lebih tinggi gitu. Nah, mungkin kita pilih di sini Juni atau Juli ya, di tanggal 9 misalnya ya. Nah, habis itu kita masukin ini captcha ya, MD25UT. Nah, ini besar kecilnya juga harus diperhatikan. Habis itu langsung klik continue, tapi sebelum itu bilang bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia ada ini ya, harus kita cek dulu yang ini nih. Set. Nah, cek ini baru continue.
langsung aja oke. Nah ini nih yang maksud saya, dia bakal stuck begini namun aman aja harusnya. Coba kita refresh dulu, ternyata nggak aman ya. Nah tenang aja, kalau kayak gini ya udah kita buat lagi aja ya guys ya, kita buat ulang lagi, langsung aja apply here for e-visa ya. Tenang aja, ini masih permulaan, ini cuma dikit ya, nanti masih banyak lagi yang harus kalian isi ya. Kita ulang aja di sini. Jadi makanya kalau bisa internet kalian bagus, dan juga jangan suka hilang-hilangan. Terus juga kalau bisa pakai device yang bagus juga ya. Oke, langsung aja kita continue lagi. Jangan lupa juga bilang bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bisa. Nah, kalau udah masuk di sini itu bisa lebih aman lagi karena di sini ada temporary application ID. Nah, nanti ini wajib banget kalian simpan dulu di note ya. Langsung aja copy di note atau dimanapun ya. Nah, sini saya masukin di note yang tadi. Nah, ini ya. Nah, kalau udah baru kita bikin isi lanjutan formnya ya. Lanjut. Nah, surname ini adalah nama belakang kalian ya, family name kalian. Nah, kalau saya di sini Octaviandi. Nah, baru given name itu Muhammad Dari. Nah, seperti ini ya. Octaviandi Muhammad Dari, udah kayak gitu aja. Nah, habis itu lanjut, have you ever changed your name? Pernah ganti nama nggak? Kalau nggak usah. Nah, kalau iya kalian klik ini checkboxnya, kalian isi namanya siapa dulu. Oke, kalau nggak usah ya. Maksudnya gendernya itu kalau saya male. City of, nah ini tempat lahir ya, saya Palembang. Habis itu apa namanya, lahirnya di mana gitu ya, di Indonesia negaranya ya. Nah habis ini bisa kalian isi dengan NIK ya, NIK kalian apa, nah kalian isi di situ. Kalau bisa jangan di copy paste tapi diketik aja ya, nantilah itu saya isi di belakangan. Habis itu religion, agama, saya Islam. Nah ini nih, ini juga bisa kalian isi sesuai dengan ciri fisik kalian. Jadi ciri fisik yang kelihatan di kalian itu apa. Kalau saya misalnya chubby chick, misalnya ya, chubby chick atau handsome gitu, misal gitu kan. Oke, habis itu educational qualification. Nah ini kalian isi aja sesuai yang kalian punya ya. Kalau saya graduate misalnya. Nah terus ada lagi college, university. Nah, saya masukin aja punya saya, adalah pokoknya ya. Nah ini terakhir nih, did you acquire nationality by birth or by naturalization? Nah kalian dapat apa, nationality itu Indonesia misalnya, itu dari lahir atau dari naturalisasi. Nah kalau saya dari lahir ya. Have you lived for at least 2 years in country where you are applying? Yes ya, karena kita apply-nya dari Indonesia. Habis itu passport number ya, kalian tinggal masukin aja passport number kalian. Tuh ya. Any other valid passport or identification certificate atau IC gitu ya, nggak usah ya, no aja. Udah nih, kalau udah ini saya mau masukin ini dulu, qualification. Oh ini
university saya. Kalau udah langsung aja save and continue gitu ya, langsung aja klik. Oke, kita lanjut ke form selanjutnya tentang application detail gitu ya. Langsung aja kita masukin alamat-alamat kalian, masukin aja semua di sini ya. Ada street, ada city, ada country, ada provinsi, zip code, phone, mobile number, dan lain-lain. Kalian isi aja semua. Dan juga ada father detail. Nah, ini kalian isi semua juga. Terakhir ada applicant marital status. Nah, ini kalian pilih aja. Kalau saya single. Nah, apakah orang tua atau kakek kamu itu orang Pakistan gitu ya? Kalau iya tulis, kalau enggak ya udah klik aja enggak gitu ya. Habis itu masuk ke occupation. Nah, ini kerjaan kalian apa? Kalau saya businessman, di sini ya tulis, nggak usah lah apa ya, yang gampang aja. Kalau saya kan teacher. Kalau nggak ada occupation kalian bisa klik ini aja, order, set. Oke. Habis itu tulis di sini. Kalau saya teacher gitu. Nah, terus tempat kita bekerja di mana? Kalau saya di sini. Oke. Terus teacher destinationnya apa? Nah, kalau saya IT teacher. Gitu ya. Di situ tempatnya di mana? Nah, ini. Tuh. Habis itu phone daripada phone number daripada perusahaannya apa gitu ya. Misalnya nah, past occupation kalau ada, kalau nggak ada nggak usah ya. Begitu. Are you in military or semi-military or police or security organization? Kalau iya ya jawab iya, kalau enggak jawab enggak aja. Kalau udah lanjut kita ke save and continue gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut, tapi saya lanjutnya pakai sampel e-visa application ini ya. Karena saya udah buat ya, jadi nggak bisa lanjut lebih dari itu. Udah buat dan juga udah jadi ya. Udah ada e-visa 5 tahun ya kalau saya. Nah, tadi kita udah sampai sini ya, kita udah ngisi address kita, terus detail family kita, terus marital status kita gitu ya. Lanjut ke form selanjutnya, yaitu tentang tempat tinggal kita yang ada di India gitu ya. Langsung aja kita isi. Yang pertama ini place to be visited. Nah, itu tempat yang mau kita datangin mana? Misalnya New Delhi, pertama New Delhi. Yang kedua apa? Misalnya kota lain, misalnya Aligarh atau Kashmir gitu ya. Kita tulis aja. Nah, habis itu have you booked any room in hotel? Nah, kalau kalian udah punya ya, kalian klik yes aja. Nanti kalian isi detailnya. Detailnya itu berupa nanti alamatnya di mana gitu ya. Terus juga ada nama yang punya hotel atau nama yang punya penginapan atau yang bertanggung jawab nanti, atau dan juga nomornya gitu. Nanti disuruh masukin gitu. Tapi kalau belum ya udah kalian klik no aja. Ini nggak berpengaruh ya terhadap application kalian. Karena saya juga nulisnya no gitu. Saya cuma klik no aja udah gitu. Nah, habis itu currently valid visa gitu ya. Currently valid visa details. Nah, ditanya nih, have you ever visit India before? Kalau no ya klik no, kalau yes klik yes. Nah, itu kalau no nanti kalian nggak perlu isi ini ya. Tapi kalau yes kalian harus isi semua ya. Di mana tempat kalian tinggal dulu sebelumnya gitu ya. Terus baru ini nih, has
permission to visit or extend stay in India previously before been refused gitu ya. Jadi pernah ditolak nggak ketika daftar visa India sebelumnya? Kalau yes, klik yes. Kalau no, klik no. Kalau yes, kalian masukin application ID-nya nanti di sini. Tapi kalau no ya udah. Kalau kalian belum pernah di refuse permissionnya, no aja. Habis itu country visited in last 10 years. Nah, ini country visited in last 10 years ketika kalian apply visanya aja. Nah, jadi misalnya 10 tahun terakhir kalian udah ke Singapura, ke Malaysia, kalian tulis aja nanti di sini. Gitu ya. Habis itu have you visited SAARC country? Maksudnya itu ada di sebelah kanan ini. Have you visited South Asian Association for Regional Cooperation? Nah, itu tuh banyak ya, ada beberapa contohnya, misalnya Pakistan gitu ya. Terus apalagi, coba kita lihat negara SAARC. Cari aja negara SAARC. Nah, di sini nanti ada ditunjukin. Nah, ini ada beberapa ya, ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka gitu ya. Nah, langsung aja kita balik ke ini. Oke. Nah, kalau iya, kalian klik iya gitu ya. Nah, nanti tulis gitu negaranya apa gitu ya. Kalau saya udah pernah ke Nepal kemarin. Nah, habis itu lanjut reference name in India. Nah, ini nih, kalian harus siapin ini juga nih. Reference name kalian di India siapa gitu. Misalnya kalian punya kenalan orang India, nah kalian pakai nama dia, pakai address dia, sama phone number dia. Nanti dia bakal ditelepon, ditanya beneran nggak ini reference name kamu gitu ya. Nah, ini kalian bisa siapkan juga ya. Tadi saya kelewat, harusnya ada juga kita siapkan reference name di India dan juga reference name di negara tempat kita tinggal. Ini karena dia milihnya Albania, tulisannya Albania ya, harusnya Indonesia. Nah, kita masukin aja misalnya orang tua kalian atau pemimpin kalian di perusahaan. Nah, itu kalian bisa masukin juga namanya di sini di reference name. Nah, itu kalau bisa kalian harus cari kenalan dulu orang India, atau kalian bisa juga pakai travel gitu ya, travel yang punya reference name India gitu. Lanjut ke form selanjutnya. Nah, setelah kita mengisi semua form tadi, kita bakal disuruh ngechecklist beberapa pertanyaan nih. Have you ever been arrested? Pernah nggak di penjara gitu atau ditahan gitu ya. Nah, kalau jawabannya kalau nggak pernah ya no gitu ya. Kalau bisa sih ini semua pertanyaan no semua, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang ilegal gitu. Habis itu langsung klik ini checklist, save and continue. Lanjut untuk masukin foto kita. Nah, pertama kalian choose file di sini, choose file. Habis choose file, kalian pilih fotonya di mana. Habis itu upload foto. Ingat ya, pertama choose file, cari fotonya. Habis itu klik ini nih, upload foto. Kalau udah, lanjut ke ini lagi nih, dokumen selanjutnya yaitu paspor. Nah, untuk paspor ini sama, kalian choose file, cari paspornya di mana. Habis itu upload dokumen. Habis itu baru checklist yang ini, lalu confirm. Nah, kalau udah nanti disuruh cek lagi kira-kira ada yang salah nggak dari sini. Nah, dicek lagi ada nggak yang salah. Misalnya di sini nama kita salah, nama bapak kita salah, di sini kita ganti aja. Nama emak kita salah, nanti kita ulang lagi aja ya, bisa diulang nanti. Nah, kalau udah benar semua baru verified and continue. Nah, kalau udah nanti ada form seperti ini gitu ya. Nah, kita kalau perlu bayar, kalau negara kita perlu bayar, kita bakal bayar. Tapi kalau untuk Indonesia itu gratis gitu ya, jadi kita nggak perlu bayar, nggak bakal ada online visa fee payment kayak gini. Kalau udah, kita tunggu sampai dapat email ya. Nah, tunggu sampai dapat email. Nanti itu ada
pertanyaan, atau enggak kalian langsung dapat email granted gitu ya, atau enggak kalian juga dapat email rejected gitu ya. Nah, untuk contoh email yang granted kayak gini tuh. Nah, terus untuk contoh email yang enggak granted atau rejected itu kayak gini. Nah, terus ini contoh email pertanyaan. Nah, kalau contoh email pertanyaan seperti ini, itu kadang ada beberapa pertanyaan, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5 pertanyaan gitu ya. Nah, itu kalian jawab aja sedetail mungkin gitu ya. Kalian jawab aja dengan mereply email tersebut gitu. Kalian tinggal reply emailnya, langsung masukin jawabannya. Nah, setelah itu baru dapat email lanjutan antara kalian di rejected atau granted gitu ya. Mungkin cukup di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa banget ditanyain di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.